kesehatan reproduksi. Baik, mari kita berbincang. Apakah memang sudah tersampaikan apa yang ingin Ibu sampaikan tadi? Ya, setiapnya saya juga kaget, ternyata SMA itu ada yang 13 dan 14. Saya menyangka kemarin itu hanya 12. Karena kita ada kegiatan kemarin itu kita tidak terinfokan. Menurut BKKBN sendiri, gimana perkembangan remaja di Kota Jambi ini? Saya pernah itu pulang jam 3 pagi, makan di pinggir jalan karena sudah lapar. Itu masih ada anak-anak perempuan yang gadis itu makan di pinggir jalan, mungkin malam minggu atau apa. Podcast LT Bells. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam terbang. Selamat datang di channel YouTube SMA Negeri 13 Kota Jambi dalam acara podcast LT Bells. Saat ini bersama kita sudah hadir seorang ibu dari perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, yaitu Ibu Yuniarti SE MEC. Selamat siang Bu. Siang. Terima kasih kami ucapkan telah berkenan hadir di SMA Negeri 13 Kota Jambi. Tentunya kami merasa senang sekali, merasa tersanjung. Ibu berkenan hadir di sela-sela kesibukan Ibu, yang tentunya dalam hal ini tadi sudah memberikan materi pada siswa-siswi yang tergabung atau yang tengah melaksanakan proyek P5 yang bertema kesehatan reproduksi. Baik, mari kita berbincang dengan Ibu Yuni ya, kami panggil Ibu ya. Yeah. Ibu Yuni tentu sudah sangat lama dan berperan di BKKBN Provinsi Jambi ini, Bu. Mungkin bisa menceritakan kepada kami tugas dan fungsi perwakilan BKKBN Provinsi Jambi ini apa sih, Bu, kira-kira? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih 13 Kota Jambi sudah berkenan mengundang saya ke sini sebagai narasumber di kegiatan anak-anak. Seyogyanya saya juga kaget, ternyata SMA itu ada yang 13 dan 14. Saya menyangka kemarin itu hanya 12, karena kita ada kegiatan kemarin itu kita tidak terinfokan gitu. Jadi mungkin kedepannya kita akan ajak juga. Nah, kalau mengenai tugas dan fungsi perwakilan BKKBN ya, BKKBN itu punya 3 pilar besar program, yaitu kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana. Yang dulunya orang kenal kalau BKKBN itu ada keluarga berencana, dan porsinya itu sudah tidak terlalu besar lagi, tapi kita lebih fokus kepada kependudukan. Bagaimana meningkatkan kualitas pendudukan mulai dari 0 tahun sampai dengan lansia. Itu sudah tugas dari BKKBN, karena program kita itu pendekatannya pendekatan keluarga. Apalagi sekarang kita di BKKBN itu ditugasi selaku Pak Kepala BKKBN Pusat, Pak Hasto Wardoyo, itu selaku Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Nah, untuk koordinatornya sampai ke bawah tentunya kita juga terlibat. Jadi seperti itu, Pak. Karena apa? Karena stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh berkembangnya seorang anak akibat penyakit kronis dan gizi buruk yang berlarut, sehingga melahirkan anak yang tidak berkualitas. Dan itulah yang selalu kita gembar-gemborkan sekarang, bagaimana menciptakan
generasi penerus itu generasi yang berkualitas. Starlah dari mulai mereka mau menikah, calon pengantin dengan usia yang ideal, kita sarankan wanita 21, pria 25 dengan anggapan itu sudah matang, sudah secara reproduksi juga sudah tumbuh sempurna, usia juga sudah dianggap dewasa. Kemudian juga harus cek kesehatan, ya, dari status gizinya, dari HB-nya, dari lingkar lengan atasnya, kemudian juga dari indeks massa tubuhnya si ibu, karena puncak dari kualitas tidaknya anak itu start dari calon pengantin. Mulai mereka hamil juga mereka harus periksa kesehatan, kemudian nanti jika sudah punya balita mulai dari usia 0 sampai dengan 2 tahun itu adalah masa-masa golden age, bahasanya itu adalah masa tumbuhnya otak itu hampir 80%. Lewat dari situ hanya 20%. Jadi kalau terlewat kita dengan masa golden age tadi, 1000 hari kehidupan pertama itu lewat, maka kita tidak bisa lagi memperbaikinya. Jadi gitu, kita lebih ke treatment sekarang ini lebih fokus ke stunting, walaupun ada program-program lain yang melengket ke tusi kita. Nah, pelayanan KB seperti Bapak tadi itu tetap kita upayakan terus, karena mengarah sekarang itu KB itu lebih ke MKJP, Pak. MKJP itu metode kontrasepsi jangka panjang, jadi supaya tidak putus pakai, kemudian lebih ke mandiri lagi kita upayakan. Karena kalau masyarakat kan sudah pada tahu nih, KB itu wajib, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya harus menghafalkan lagi manfaat KB, tapi sekarang masyarakat sudah lebih peduli dan seperti sudah kebutuhan. Jadi kita lebih fokus ke kualitasnya lagi. Jadi gitu. Oke. Gimana tadi Bu? Ketika memberikan materi kepada siswa-siswi kami yang notabene-nya remaja ya. Bagaimana antusias mereka dan kira-kira apakah memang sudah tersampaikan apa yang ingin Ibu sampaikan tadi? Ya, sebenarnya kalau ingin menyampaikan materi tentang generasi berencana, sebenarnya inti utama itu bagaimana mereka menjadi generasi berencana, genre, lebih ke mungkin menjaga kispronya, kesehatan reproduksinya. Itu ada waktu yang tepat. Saya sebenarnya cita-citanya itu ingin masuk ke semua sekolah, tapi kadang-kadang kita tidak punya waktu yang cukup, sekolah juga tidak punya waktu yang settingan waktu, dan seperti ini kita sambut baik. Saya sampai tidak bisa, saya tinggalkan dulu yang lain, karena setiap sekolah yang memanggil kita itu tidak cuma di SMA 13, sudah banyak sekolah yang memanggil, itu kita penuhi. Kenapa? Karena masa-masa remaja ini adalah masa-masa yang cukup rentan, Pak. Kalau mereka itu tidak kita kelola dengan baik, tidak kita berikan pemahaman dengan baik, ya ujung-ujungnya nanti kan akan melenceng, karena mereka adalah masa pancaroba. Jadi di situ tadi saya lihat anak-anak remaja ada yang, ya karena kondisi ruangannya juga yang tidak kondusif, panas ya, suara ininya juga tidak clear, tidak bersih. Jadi kalau yang di depan itu mereka sepertinya, oh ternyata kalau mau menjadi manusia yang berkualitas, start dari mereka dulu. Harus punya rencana yang jelas, harus jadi generasi yang berencana, bukan generasi yang ujuk-ujuk terserahlah, mano ketibo, kalau bahasa kita Jambi itu bilang mano ketibo lah. Jadi bukan itu lagi, karena kita jumlah yang banyak, persaingan yang cukup ketat, jadi harus benar-benar menjadi remaja yang berencana. Dan itu cukup antusias anak-anak tadi. Mudah-mudahan dari sekian yang mendengar itu masuk ke hati dan itu diterapkan. Dan mudah-mudahan juga SMA 13 ini nanti akan melahirkan remaja-remaja atau generasi yang berkualitas. Gitu harapan. Berarti peran remaja untuk membangun sebuah generasi yang baik sangat diperlukan, Bu ya. Betul, karena mereka regenerasi kita. Sementara menurut BKKBN sendiri, gimana perkembangan remaja di Kota Jambi ini? Apakah memang istilahnya perlu perbaikan atau perlu peningkatan, atau memang sudah baik, atau bagaimana? Baik, kalau kita lihat sekarang ini kecenderungan remaja itu ya mungkin pergaulan, Pak. Nah itu yang kita sering miris. Kayak saya pernah itu pulang jam 3 pagi, makan di pinggir jalan karena sudah lapar, itu masih ada anak-anak perempuan yang gadis itu makan di pinggir jalan, mungkin malam minggu atau apa. Dan itu walaupun tidak banyak, tapi itu sudah merupakan, ternyata pergaulan mereka ini yang sudah tidak di koridornya begitu kan. Jadi menurut kita gambaran secara besar itu
kepergaulan. Karena kita perlu kerjasama yang semua sektor, orang tua, sekolah, dan pemerintah itu bergandeng tangan bagaimana supaya anak itu punya konsep yang jelas bahwa mereka itu tujuannya mau kemana. Kalau anak-anak itu punya konsep, punya tujuan yang jelas, pasti mereka akan jaga diri. Makanya saya tadi sampaikan, harga diri perempuan, harga diri seorang anak itu tergantung ke mereka, tidak ke ini. Jangan karena pergaulan sekarang yang sudah ya notabene dengan adanya gadget, internet gampang diakses, itu akan sangat gampang membuat anak-anak terpeleset ke pergaulan yang tidak baik. Mungkin itu saja yang perlu kita tekankan sekarang, itu kerjasama yang baik antara sekolah, pemerintah di pihak sini. Mungkin dari kota Jambi itu ada pengendalian penduduk PPKB, OPDKB itu di kota Jambi. Kalau di provinsi itu ada pemberdayaan penduduk juga, ada pengendalian penduduk, dan kita BKKBN tersendiri itu bergandeng tangan. Saya yakin anak-anak ini hanya tidak terpapar informasi. Mereka itu ya kadang-kadang orang tua dengan kesibukan masing-masing, ada orang tua asik juga dengan handphone masing-masing. Akhirnya ya anak sudah dibeliin handphone, jalan sendiri tanpa arah. Nah itu yang harus kita benahi. Mungkin itu ya Pak, kalau masalah mereka informasi yang mungkin kalau mereka sendiri, sekali lagi saya bilang kalau sudah terarah, mereka bisa menyaring, oh ini benar untuk mereka, ini baik untuk mereka, oh ini tidak baik, mungkin akan mereka tinggalkan. Mungkin itu lebih ke kerjasama yang baik lah antara orang tua, sekolah, pemerintah, dan satu sisi dari BKKBN dan pemerintahan kota. Oke, terima kasih Bu, sangat berguna sekali. Oke, terakhir Bu, ini tentunya kami mengharapkan Ibu bisa memberikan pesan-pesan kepada remaja Kota Jambi, khususnya kami SMA Negeri 13 Kota Jambi, yang mudah-mudahan dengan pesan-pesan itu bisa memotivasi siswa ke depannya. Oke. Baik, kepada anak-anak remaja khususnya yang di SMA 13, saya berpesan bahwa hidup kalian itu tergantung di kalian. Jika ingin menjadi remaja yang berkualitas, ke depannya lebih berkualitas, jagalah perilaku, jagalah sikap, belajarlah dengan baik, dan hiduplah berencana. Karena sekarang berencana itu keren. Oke, ya, terima kasih waktunya atas informasinya, dan saya yakin sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan silakan jika nanti butuh informasi bisa melalui Pick Air di SMA Negeri 13 Kota Jambi, dan mungkin bisa diteruskan nanti ke Bu Yuni. Mungkin saya juga pesan loh Pak, untuk Pick Air-nya kalau untuk lebih ini biar lebih hidup lagi gitu kan. Nanti kan kita ada punya beberapa Pick Air yang jadi percontohan gitu kan. Bisa nanti. Nah, saya nanti kalaupun ada kegiatan nanti Pick Air yang sini saya panggil. Karena asli kemarin saya enggak tahu. Enggak tahu ada Pick Air di bukan Pick Air-nya, ada SMA 13. Jadi masih baru. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi. Oke, demikian wawancara kita kali ini di podcast LT Bells. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya lagi terima kasih Bu Yuni. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat LT Bells, salam terbang. Jadi, sekolah kita hari ini sedang mengadakan proyek P5 yang bertema kesehatan reproduksi. Hari ini kita kedatangan dari BKKBN yang menyampaikan materi yang berjudul kesehatan reproduksi. Setelah kita disampaikan materi, kita akan menonton film bersama yang berjudul Argantara. Yuk kita saksikan bersama. Yuk. Data. Saya jilbabnya ini enggak geriting. Salam genre, salam BKKBN, berencana itu keren.